Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Kaisal Puja. Saya dari kelas TI 01, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, eh, Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari pembelajaran STPD, Sistem dan juga Komputer Proses Data. Di sini saya mengambil judul proyek dengan studi kasus sistem informasi jasa dekorasi pernikahan pada order wedding decoration. Di sini saya meliputkan sebuah eh, sistem-sistem, yaitu ada IRD, DFD, IRD, tabulasi, normalisasi, lalu ada inspector dan UML, dan juga SQL. Oke. Lanjut di sini ya, dalam pendahuluan, di sini order wedding decoration merupakan sebuah usaha jasa dekorasi yang pernikahan yang sudah berdiri sekitar 20 tahun lamanya. Ini ada berlokasi di Jalan Dewi Sartika nomor 18. Usaha ini melayani sebuah berbagai kebutuhan dekorasi pernikahan, mulai dari dekorasi pelaminan, tenda, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Nah, dalam order wedding ini juga ada total 23 karyawan masih terlibat aktif. Saat ini pencatatan data pemesanan dan juga pembayaran dan juga pengelolaan vendor masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengolahan data yang terintegrasi dan juga laporan yang kurang akurat. Yang lanjut ke dalam pertama, DFD. DFD ini merupakan sebuah arti data flow diagram. Ini mengartikan sebuah diagram yang menggunakan alur data dalam sistem. Siapa yang memberi data, diproses oleh apa, diproses apa, dan disimpan di mana. Di sini DFD mempunyai 3 level, yaitu level 0, level 1, level 2. Level 0 itu mengartikan sebuah gambaran awal dari yang bakal terlibat. Lalu level 1 ini ada proses utama yang dipecah dari level 0. Nah, level 2 ini menjelaskan detail dari proses yang ada di level 1. Oke. Nah, selanjutnya ada komponen DFD, ada 4 kotak, ada 4, ada kotak, ada lingkaran, ada panah, dan juga ada testor. Kotak ini mengartikan sebuah entitas ataupun aktor. Lalu lingkaran ini mengartikan sebuah proses. Panah ini sebuah alur data. Lalu data testor ini sebuah artinya sebuah tempat menyimpan sebuah data. Nah, ini ada level 0 di sini itu mengartikan sebuah gambaran awal ataupun aktor-aktor yang eksternal gitu yang bakal terlibat dalam sistem ini. Di sini terlihat bahwa dalam pertama ada klien. Sini klien akan mengirimkan sebuah informasi data pemesanan juga data klien ke sistem informasi jasa dekorasi pernikahan atau wedding decoration. Lalu ada yang mengirimkan sebuah informasi balik ke si klien berupa bukti pembayaran juga konfirmasi pemesanan. Lalu sistem ini juga akan memberikan menunjukkan informasi ke si vendor atau supplier berupa data pembelian dan juga konfirmasi pembelian. Nah, vendor juga akan memberikan informasi balik ke sistem berupa data barang, data bahan, dan juga data supplier. Nah, selanjutnya sistem ini juga akan mengirimkan sebuah alur data dengan berisi laporan pemesanan, laporan pembayaran, dan laporan pembelian ke pemilik untuk di di untuk digunakan selanjutnya gitu. Oke, ini level 1. Klien sini akan mengirimkan sebuah data pemesanan ke dalam proses pertama, yaitu kelola pemesanan. Kelola pemesanan juga akan menyimpan sebuah data klien ke dalam data store data klien, dan juga data pemesanan ke dalam data store pemesanan. Lalu klien akan memberikan data pembayaran ke dalam proses pembayaran. Nah, nomor 2 ini proses pembayaran. Nah, proses juga akan memberikan sebuah data bukti menerima sebuah bukti pembayaran ke dari klien lagi.
Lalu pembayaran juga akan menyimpan sebuah data pembayaran ke dalam data store pembayaran. Sini. Udah vendor sini. Vendor vendor akan mengirimkan sebuah data supplier dan data barang ke si proses ketiga, yaitu vendor. Kalau vendor, vendor juga akan menyimpan sebuah data di dalam data store data vendor berupa simpan data vendor juga data pembelian gitu. Nah, setelah tadi ini tiga ini data store tiga ini, data pembelian, data pembayaran, data vendor, ini akan disimpan ke dalam proses yang keempat, pembuat laporan. Di sini juga akan mengirimkan sebuah data sebuah laporan berisi laporan pemesanan, pembayaran, dan pembelian ke si pemilik. Oke, lalu pertama ada proses pertama, yaitu level pemesanan. Di sini klien akan mengirimkan sebuah data klien ke dalam proses pertama. Ke data klien akan disimpan juga kan dalam data klien. Nah, klien akan mengirimkan sebuah request paket sini ke proses kedua. Lalu di sini ambil informasi paket ke dalam data paket. Lalu setelah itu diberikan dipecah lagi paketnya, ada dua pilihan. Ada data paket kostum, ada paket komplit. Nah, data komplit ini akan menyimpan sebuah data item paket, meluat data item paket, karena paket item paketnya itu sudah ada yang sudah ada di tempat oleh yang sudah ada dimiliki oleh other wedding itu sendiri ke dalam data item paket. Nah, juga akan menikmati sebuah alur kembali ke proses itu data item complete gitu. Lalu selanjutnya sini ada paket pada proses yang ketiga ini 3A 3B, itu item pilih paket kostum. Di sini paket kostum yang akan di ke dalam ini itu pilih item dekorasi. Nah, bedanya item kalau dengan kostum ini, sebenarnya item dekorasi sama, tapi adanya permintaan dari klien untuk adanya tambahan-tambahan seperti adanya lightning yang berbeda ataupun bunga yang berbeda gitu, dan ada tambahan seperti foto booth atau prasmanan dan lain-lain. Kalau disimpan ke dalam item dekorasi sini. Nah, setelah itu dalam tadi proses ini ada pilih komplit dan kostum akan dalam data ini lalu dikirimkan sebuah data paketnya, dan juga kedua ini kesimpan ke dalam proses simpan pesanan yang keempat. Nah, setelah itu akan proses lalu akan disimpan ke dalam data store data pemesanan. Nah, setelah itu disimpan tadi akan dikembalikan lagi ke klien untuk menginformasi pesanan yang klien pilih. Nah, selanjutnya ada kelola pembayaran. Di sini pertama klien akan mengirimkan sebuah nomor pesanan yang tadi, lalu akan dicatat sebuah data pemesanannya, lalu disimpan ke sebuah data pesanan. Nah, sini klien juga akan ada dua pilihan dalam pembayaran sini. Pembayaran DP sini, dalam proses pembayaran DP lalu simpan ke dalam pembayaran juga data pembayaran. Dan juga sama, data pembayaran lanjutan juga akan disimpan ke dalam data pembayaran. Nah, di sini lanjut ke dalam proses bukti. Oh iya, pasti akan dalam bayar DP ya, maupun data DP maupun data pembayaran lanjutan pasti akan dalam lanjutan dalam proses bukti pembayaran. Nah, setelah itu dalam proses ini akan disimpan buktinya ke dalam dataset bukti. Lalu dalam dataset bukti ini juga akan diberikan konfirmasi bukti pembayarannya ke si klien gitu. Lalu dalam proses juga akan diberikan rekap pembayaran ke si pemilik. Oke, lalu ada kelola vendor. Sini ada vendor pasti akan menyimpan data supplier ke dalam proses untuk mencatat sebuah data vendor, lalu menyimpan sebuah data vendor ke dalam ini data store-nya. Lalu vendor juga akan menyimpan data pembelian ke dalam data pembelian dalam proses, lalu disimpan ke dalam data pembelian, lalu dicek lagi apakah bahan-bahannya itu
cek barang ataupun bahan-bahannya itu uh, sudah sudah ada ataupun tercukupi gitu. Lalu apabila tercukupi maka akan update stok lagi, lalu masukkan ke dalam data store item dekorasi. Nah, balik lagi ke dalam pemilihan vendor. Di sini akan data pembelian juga akan dimasukkan ke dalam proses laporan pembelian. Lalu dari proses ini juga akan ke dalam ke pemilik mengirimkan informasi laporan pembelian. Nah, terakhir sini ada yang keempat, ada laporan pembuatan laporan. Di sini dalam data store pemesanan, pembayaran dan vendor ini akan mengirimkan sebuah data-data dari masing-masing ke dalam proses. Kalau misal si pemilik memiliki memilih request laporan, maka akan di sini akan diproses laporannya, lalu dikirimkan laporannya ke dalam pemilik. Gitu. Oke, lanjut ke IRD. IRD ini sebuah entity relationship diagram dengan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar tabel dalam suatu sistem. IRD ini menggambarkan sebuah entitas tabel dalam database beserta atribut dan hubungan antar tabel dengan kardinalitasnya. Nah, kardinalitas yang dipakainya itu ada 3, yaitu one to one. Ini mengartikan satu data berhubungan dengan tepat satu data lainnya. Lalu one to many ini mengartikan satu data berhubungan dengan banyaknya data. Lalu many to many ini mengartikan banyak data berhubungan dengan banyaknya data. Nah, seperti ini bentuknya. Ini maksudnya one to many ya, karena saling satu terhubung ke lainnya gitu. Karena ini cuma ada 2 hubungan ini. Nah, paket punya 2 hubungan dan juga hanya hubungan saling memiliki, saling dipilih dalam melakukan. Ini salingnya semuanya terhubung gitu. Ini one to many, ini one to one, ini one to many. Oke, lanjut ada tabel relasi. Tabel relasi ini sebuah kumpulan tabel yang dalam database yang saling berhubungan suatu sama lain melalui primary key PK dan foreign key atau FK. Tabel relasi ini dibuat berdasarkan hasil IRD yang digunakan untuk menyimpan sebuah data secara terstruktur agar mudah dikelola serta mengurangi pengulangan data. Nah, seperti ini tadi dalam data IRD tadi seperti ini. Ini PK primary key, ini FK saling terhubung dalam tabelnya itu. Dalam vendor pasti akan terhubung dalam pembelian vendor. Dan juga sama kalau dalam klien juga akan terhubung pasti akan ke dalam pemesanan tabel pemesanan. Paket juga pasti terhubung ke dalam pemesanan juga. Pemesanan juga pasti akan terhubung ke dalam pembayaran. Dan juga item dekorasi juga akan ke dalam detail pemesanan juga akan dalam pemesanan. Lalu itu ada normalisasi. Normalisasi ini ini adalah proses pengelompokan data dalam database agar menjadi lebih terstruktur, mengurangi pengulangan data, serta mempermudah pengelolaan database. Pertama ada UNF, ini bentuk awal dari datanya masih belum terstruktur. Ini ada 1F, 1F itu ini menghilangkan sebuah data ganda dan memastikan setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Ada U2NF, ini adalah semua data harus bergantung dalam primary key. Lalu TNF adalah tidak ada ketergantungan antar atribut non key. Seperti ini UNF bentuknya awalnya masih belum adanya tanda rapi ya. Ini seperti item dekorasi masih terjejer, belum dipecah lagi. Dan juga pembayaran. Nah, seperti ini. Bentuk sepertinya 1NF dipecah lagi. Nah, 2NF ini bentuknya 2NF. Nah, di sini dalam ini 2NF unit pasti akan terhubung dalam tabel satu sama lain. Karena dalam misalnya satu tabel klien mesin F, di sini ya PK nih. Nah, di sini terlihat bahwa dalam item paket komplit itu terlihat bahwa paket 2 itu, nah di klien 2 ini Arul Nur
memesan di item 2 itu ngeliatin 1. Jadi si klien 2 ini nomor 2 memiliki item get in itu 1, jumlah itemnya 1 gitu. Oke. Juga sama ini karena dua klien ini Arul dan juga Ihsan uh, memilih paket komplit karena di sini cuma ada 2 dan 3 ID paketnya ID klien ya. ID paket sih ini kayak klien di sini. Ini di paket komplit nih. Nah, komplit karena 2 ini komplit, maka akan 2 paket ini saja. Namun jika ada kostum, maka akan terlihat bahwa sini cuma angka 1 doang sini ID pemesanannya. Ada data vendor cuma satu vendor saja. Juga pembelian vendor seperti ini. Data-datanya dipecah lagi. Pemesanan seperti ini. Juga pembayaran. Diatur bahwa tadi terlihat bahwa data UNFF tadi ada 3 kali pembayaran dari klien pertama, ada 2 kali pembayaran dari 2 klien. Itu yang komplit tadi, ada yang nomor 2 juga nomor 3. Nah, 3 NF sini misalnya dalam tabel klien di sini CPPC NW nomor 8 alamat ini tergantung dalam ID klien atau primary key. Tidak ada transitif dependensi. Lain juga sama. Jadi kesimpulannya bahwa setelah diacak seluruh 9 tabel tadi, bahwa tidak ada ditemukan transitif dependensi ini dimanapun. Jadi artinya semua kolom tergantung dalam primary key masing-masing tabel. Selanjutnya dari reach picture, sini adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem secara menyeluruh dalam bentuk visual sederhana. Diagram ini menampilkan aktor, proses, masalah, aliran informasi, dan juga hubungan antar komponen dalam sistem. Seperti ini. Sini pertama klien akan menghubungi Audrey, lalu kedua akan memberikan sebuah data pemesanan, lalu kan juga akan melakukan sebuah pembayaran DP ataupun pelunasan. Nah, timbal balik dari ataupun informasi balik dari si admin akan menunjukkan sebuah ataupun menjelaskan sebuah paket, harganya, dan juga fasilitas yang tersedia. Lalu admin juga akan memberikan sebuah bukti pembayaran kepada klien. Selanjutnya, klien akan menghubungi si vendor untuk memesan perlengkapan maupun bahan barang dekorasi. Lalu si vendor juga akan menginformasi balik yaitu ketersediaan barang. Nah, admin terakhir akan mengirimkan sebuah informasi atau membuat laporan pemesanan maupun pembayaran dan laporan keuangan ke si pemilik. Pemilik lagi akan menginformasi balik ke si admin untuk mengecek laporan dan memberikan persetujuan dengan atau evaluasi. Nah, ini sebuah fitur yang diusulkan tadi kan yang berjalan sama seperti tadi, bahwa tadi pasti klien akan menghubungi si admin akan menanyakan kalau klien akan menanyakan paket, memberikan ada pemesanan, lalu melakukan pembayaran. Lalu si klien admin juga akan memberikan informasi balik, itu berupa memberikan informasi paket, memberikan informasi pemesanan, juga memberikan bukti pembayaran. Lalu misalnya si pemilik juga meminta laporan, maka admin juga akan mengirimkan balik itu laporannya. Maksudnya vendor akan di sini admin juga akan menghubungi vendor itu untuk mengirimkan sebuah data pembelian dan juga memberikan sebuah bahan atau memesan barang dan bahan dekorasinya yang dibutuhkan. Lalu si vendor juga akan menginformasi balik ke si admin itu berupa konfirmasi pembelian juga dan juga memberikan informasi ketersediaan barang. Selanjutnya admin juga akan ke dalam sistem akan mengirimkan sebuah inputan
berupa data klien, pemesanan, pembayaran, dan pembelian vendor, juga data klien, data paket. Nah, dibalik lagi itu ke si admin akan menampilkan sebuah tadi setelah diinput pasti akan menampilkan sebuah datanya, data klien, data pemesanan, dan juga data lainnya. Nah, sistem akan mengirimkan data tadi yang dari admin akan mengirimkan ke database untuk menyimpan sebuah data-datanya, data paket, data pembayaran, dan juga data-data lainnya. Lalu database ke sistem akan mengirimkan informasi ulang ataupun informasi penyimpanan sudah berhasil gitu, seperti data paket, pembayaran, juga data lainnya. Nah, kenapa kalau misalnya kenapa tadi DFD dan juga respector ini berbeda? Karena kedua ini memiliki tujuan yang berbeda. Karena DFD ini itu seperti saya menganggap bahwa ini DFD artinya menggambarkan aliran data secara sistem dan entitas eksternal. Sedangkan respector itu menggambarkan keseluruhan proses bisnis sehingga semua pihak yang terlibat dapat ditampilkan. Jadi maksudnya itu kan tadi di dalam DFD itu tidak ada admin. Jadi DFD itu cuma ada klien, vendor, dan pemilik, tidak cuma ada 3 aktor. Namun di respector ini ada 4 aktor, ada klien, admin, vendor, dan pemilik. Nah, bedanya itu cuma admin doang. Jadi admin ini artinya tidak menjadi entitas eksternal dalam DFD, karena admin merupakan sebuah pengguna internal yang menjalankan proses di dalam sistem gitu. Jadi admin itu hanya internalnya saja, bukan aktor eksternal dalam sistemnya. Lalu ada UML. UML ini adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML ini membantu pengembang memahami struktur dan perilaku sistem sebelum proses pembuatan program dilakukan. Beberapa diagram UML yang sering digunakan adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam menggunakan aplikasi, aktor, dan fitur-fitur apa saja yang dapat mereka lakukan. Nah, sini dalam aplikasinya yaitu klien akan memberikan sebuah informasi paket, melakukan pemesanan, juga pembayaran. Admin juga akan menginformasikan mengelola sebuah data pemesanan, mencatat pembayaran, mengelola data paket, dan juga mencatat pembelian vendor. Lalu pemilik juga akan mengirimkan sebuah laporan, yaitu pemesanan dan keuangan. Kenapa di sini use case tidak ada vendor? Tadi kan ada vendor ya. Kenapa tadi kan di struktur itu ada vendor? Kenapa di use case tidak ada vendor? Nah, karena di descriptor itu tadi kan menggambarkan sebuah proses bisnisnya tuh, proses bisnisnya seperti apa. Nah, sedangkan use case ini adalah menggambarkan sebuah fungsi yang sedang disediakan oleh sistem kepada pengguna aplikasi. Jadi artinya vendor itu tetap ada di descriptor, namun tidak terjadi menjadi aktor yang tidak menjadi aktor pada use case. Nah, kenapa di sini tidak ada login ya? Tidak ada login karena berdasarkan dari lingkup project yang saya hasil wawancara, karena
Dalam sistem ini difokuskan dalam pengelolaan dan data pemesanan, pembayaran juga pembelian vendor gitu, dan juga laporan. Jadi login itu belum menjadi kebutuhan utama dari telepon dan dari dapat jadi login itu belum menjadi kebutuhan utama dan dapat ditambahkan pada pengembangan berikutnya gitu. Jadi ini fokusnya ke dalam sistem pengelolaannya saja gitu, tidak ke dalam itu. Oke, ini sebuah skenario use case nya. Seperti ini, pertama 5 paket seperti ini, skenario pemesanan seperti ini, seperti ini, pesanan seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini, kalau kalian seperti ini, terakhir laporan keuangan. Nah, tentunya sini ada activity ini mengartikan sebuah proses yang terjadi di antara klien dengan aktor lainnya. Di sini kita mulai. Nah, klien akan menghubungi Audrey untuk memesan sebuah wedding gitu ya. Nah, setelah itu si admin, klien akan menghubungi admin. Admin akan menerima permintaan dari informasi paketnya dari Audrey. Lalu setelah itu akan membuka menu data paket ke dalam sistem. Sistem akan mengambil sebuah data paket dari database. Lalu selanjutnya ada menampilkan sebuah daftar paket beserta harga dari fasilitasnya. Lalu selanjutnya sistem juga akan memberikan informasi, itu admin akan juga ke si admin juga akan menjelaskan sebuah informasi paket kepada klien. Lalu klien juga akan melihat dan memahami informasi paket yang diberikan oleh si admin. Selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram pemesanan. Sama seperti tadi, klien akan menghubungi Audrey, memilih paket, juga akan selanjutnya akan memberikan sebuah data pemesanan gitu ya. Selanjutnya pakai admin akan memeriksa kelengkapan data. Lalu sini juga sistem admin akan memberikan sistem akan menunjukkan sebuah daftar paket. Nah, sini ada pilihan bahwa apabila datanya lengkap, jika iya maka akan lanjut, jika tidak akan ulang lagi ke dalam ngecek lagi gitu, kliennya akan mengecek datanya lagi. Nah, di sini memeriksa ketersediaan jadwal. Apabila jadwal tersedia, jika ia langkah lanjut, jika tidak maka akan pilih tanggal yang lain. Oke, terus lanjut input data pemesanan ke sistem, fasilitasi data, penyimpanan data pemesanan, menginformasikan bahwa pemesanan berhasil, mengisi data pemesanan. Juga sama seperti ini melakukan pembayarannya, melakukan DP, berikan bukti pembayaran sistem, bukti pembayaran, apakah Oke, lanjut ke pemesanan. Sini membuka pemesanan, admin mengambilkan data, lanjut dikirim ke admin lagi, memilih tambah atau tidak hapus, lalu input perubahan, sistem validasi, lalu simpan perubahan. Selesai. Lanjut ke pembayaran. Sini membuka menu pembayaran, admin lalu memasukkan data pembayaran. Sistem akan memvalidasi data pembayaran, menyimpan data pembayaran. Lalu si admin juga menerima konfirmasi bahwa pembayaran berhasil dicatat
lalu sistem akan meminta memperbarui status pembayaran. Oke, data klien sini dimulai dengan admin membuka menu data klien, lalu sistem akan menampilkan sebuah data klien. Admin juga akan menambahkan ataupun ubah hapus, lalu sistem akan menyimpan sebuah perubahan, lalu si admin menampilkan sistem sini sistem menampilkan berarti cepat berhasil. Lalu sini tentunya ada pengumuman vendor di sini. Dalam activity pembelian vendor, di sini ada mengumumi vendor, si admin membuka menu pemilihan vendor, menginput data pembelian, sistem akan menyimpan separate ataupun data pembelian, lalu menampilkan notifikasi berhasil. Lalu tentunya ada laporan pemesanan, sini ada pemilik dan sistem. Pemilik sini akan membuka menu laporan pemesanan, meminta data laporan, lalu sistem meminta menampilkan laporan, pemilik melihat laporan. Lalu ada laporan keuangan, sini si pemilik membuka menu laporan keuangan, sistem akan mengambilkan sebuah data pembayaran dan data pengeluaran, sistem akan membuat laporan keuangan, pemilik akan melihat laporan keuangan. Selesai. Oke, selanjutnya ada sequence diagram import paket di sini. Di sini klien akan meminta informasi paket dan harga kepada si admin. Si admin akan mengirimkan sebuah buka menu paket ke dalam sistem. Sistem akan memberikan sebuah kode select from paket ke dalam database. Database akan memberikan sebuah outputan balik, itu return data paket ditampilkan. Lalu sistem akan admin data paket ditampilkan informasi paketnya. Lalu admin juga akan menjelaskan detail paket dan juga harganya. Oke, ini ada diagram pemesanan sequence-nya. Sini klien akan memilih paket ke si admin dan juga menyerahkan data pemesanan ke si admin. Lalu admin juga akan menyerahkan 2 itu input data pemesanan, juga cek jadwal acara sistem. Lalu juga sistem harus cek jadwal ya. Ini salah ini. Ini satu pemesanan itu harusnya di bagian database. Nah, setelah itu akan turun status jadwal. Ini selesai. Nah, sini. Ya, pokoknya insert into pemesanan ini akan seharusnya di sistem ke database. Nah, database ke sistem itu akan return balik itu jadwal. Nah, setelah itu lalu kembalikan status berhasil, lalu informasi pesanan berhasil, juga memberikan informasi pesanan berhasil. Nah, di sini untuk pembayaran, klien akan memberikan sebuah data pembayaran DP. Sini admin akan ke dalam sistem akan memberikan sebuah input data pembayaran. Nah, setelah itu sistem akan memberikan sebuah kode ke dalam database, itu insert into pembayaran. Setelah itu timbal balik dalam database ke sistem itu status berhasil. Lalu ada update status, confirm method. Jika iya, jika sudah pelunasan, maka update berhasil. Lalu generate publik pembayaran, lalu bagaimana diberikan. Kemudian ada kelola pemesanan. Admin sini akan membuka menu pemesanan ke sistem. Sistem akan memberikan select fcom pemesanan ke dalam database. Database akan memberikan sebuah informasi balik data pemesanan. Sistem juga akan menampilkan sebuah data pesanan ke dalam admin. Admin juga akan admin bisa mengubah ataupun tambah atau hapus data ke sistem. Sistem mungkin informasi insert update delete ke database. Database berhasil diupdate ataupun berhasil. Lalu sistem akan memberikan informasi balik, itu data pemesanan sudah berhasil diperbarui. Lalu ada sequence
catat pembayaran. Admin di sini akan memberikan informasi membuka menu pembayaran ke sistem. Lalu ada input pembayaran. Lalu sistem ke database itu akan memberikan sebuah kode insert into pembayaran, maka akan memberikan informasi balik itu return status berhasil. Nah, jika pembayaran itu di update atau maksudnya yang update gitu pembayarannya, lalu dia diberikan kode sistem ke database update pembayaran, lalu database akan memberikan informasi balik update berhasil. Sistem juga memberikan informasi balik ke admin itu berupa pembayaran berhasil dicatat. Lalu dari kelola data klien, sini admin akan membuka menu data klien ke sistem. Sistem akan memberikan sebuah kode ke si database. Database akan memberikan sebuah informasi balik. Sistem juga akan memberikan informasi balik menampilkan data klien ke si admin. Admin akan bisa menambahkan ataupun mengubah ataupun menghapus data klien. Sistem akan memberikan sebuah kode ke si database. Database akan memberikan sebuah informasi balik ke si sistem. Sistem akan memberikan informasi balik ke si admin berupa data klien berhasil diperbarui. Selanjutnya ada pembelian vendor. Sini admin akan membuka menu pembelian vendor. Sistem akan menampilkan sebuah pembelian. Maka si admin akan selanjutnya menginput sebuah data pembelian. Lalu sistem akan memberikan sebuah kode data pembelian ke vendor ke si database. Database akan memberikan informasi balik, itu return data berhasil. Sistem juga memberikan informasi balik itu pembelian vendor berhasil disimpan. Lalu ada sekuensi laporan keuangan. Sini pemilik akan memilih menu laporan pemesanan ke sistem. Sistem akan mencoba select data pemesanan ke database. Database akan memberikan sebuah informasi balik. Lalu sistem juga akan memberikan informasi balik itu memberikan sebuah laporan pemesanan. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan dari pemilik. Ini memilih menu laporan keuangan, select data pembelian vendor, lalu ada informasi balik dari database ke sistem. Sistem memberikan informasi balik ke si pemilik untuk menampilkan sebuah laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada use case UML class diagram. Sini terlihat bahwa sini memakai CRUD, yaitu dalam kelas diagramnya itu memakai tanda tambah, ada ubah, hapus, dan get. Dalam klien paket pemesanan juga ada. Nah, walaupun dalam data pemesanan ini dan juga pembayaran seperti bak vendor, rekreasi ataupun lain itu tidak ada hapus. Jadi yang bisa CRUD itu cuma ada klien paket pemesanan. Oke, ada SQL. Nah, ini adalah untuk membuat create database-nya. Ini membuat tabel klien, tabel paket, berisi di paket, nama paket, dan paket dan namanya. Detail paket, pemesanan, pembayaran, vendor, pemilihan vendor. Nah, di sini ada insert kalian untuk mengisi dari tabelnya. Ini tadi seperti tadi ada tiga klien. Insert paket, sini ada paketnya ada ada tiga tadi tiga klien. Lalu ada item dekorasinya, lalu item pemesanan ada tiap klien, lalu ada insert detail dari insert paket dari paket dua paket ini ada paket komplit. Terus untuk ini untuk paket komplit saja itu ada dua klien tadi, ada blue denim juga full white. Juga ini ada dari pemesanan ataupun data paket dari si paket kostum. Nah, ini insert pembayaran dari untuk si pembayaran itu. Nah, di sini terlihat bahwa tadi ada 3 kali pembayaran untuk yang pertama, yang kedua ada 2 kali, dan yang ketiga juga 3 kali. Data vendor, sini insert vendor untuk mengisi si tabel vendornya. Nah, juga insert pembelian vendor juga sama. Sini ada
untuk mengisi data vendor. Nah, ini menampilkan data pemesanan seperti ini. Ini juga pembayaran, klien. Oke, select from client ya. Ini complete pemesanan. Ini paket complete. Ini paket pemesanan. Ini vendor. Ini juga pembelian vendor, juga item dekorasi. Oke, mungkin itulah ada hasil hasil penjelasan dari saya. Mungkin tadi ada tulisan yang ada kesalahan, seperti harusnya nama ini dan harusnya nama ini, bukan nama ini gitu ya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahannya segitu. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.